tadi ya, sedikit cuplikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan dulu, saya Nur Elisa Dwi Astuti dari Program Studi Perbankan Syariah 2E dengan NIM 205231182 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit membicarakan tentang storytelling yang telah saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu dan budaya Jawa dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zainal Anwar SHI MSI. Langsung saja ya, kita masuk ke inti pembahasan yang telah saya gali mengenai perjanjian ganti. Saya akan membahas tentang 4 bahasan utama dari perjanjian ganti. Yang pertama, apa sih perjanjian ganti itu? Kita semua pasti sudah pernah mendengar ya tentang perjanjian ganti di mata pelajaran sejarah waktu kita sekolah. Namun masih sedikit orang yang mungkin tidak mengingat apa itu perjanjian ganti. Nah, di sini saya akan mencoba mengingatkan kepada kalian tentang perjanjian ganti itu seperti apa. Perjanjian ganti ialah perjanjian pada masa silam dengan peristiwa yang sangat besar. Adanya situs sejarah ini sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Lokasi berada di Desa Janti, Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang kedua, mengapa perjanjian ini disebut dengan perjanjian ganti? Perjanjian ini disebut dengan perjanjian ganti karena di masa silam perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa ini disebut dengan geger pecinan. Lanjut ya, yang ketiga, bagaimana proses lahirnya perjanjian ganti ini. Di awal tadi sudah saya sebutkan sedikit ya tentang perjanjian ganti munculnya atas kesepakatan politik antar tiga belah pihak yang berseteru dalam merebutkan tanah Jawa, dan juga atas campur tangan peristiwa geger pecinan. Peristiwa ini adalah sebuah konflik antara Mangkubumi yang ketika saat itu meredakan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Mangkubuwono II. Namun atas pembagian sebidang tanah tersebut yang diberikan tersebut menimbulkan kecemburuan, yang salah satunya mengeluh kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, yaitu jenderal dari Batavia. Dan pada akhirnya jenderal tersebut mengambil keputusan yang membuat tanah tersebut tidak dimiliki oleh Mangkubumi. Dan atas keputusan tersebut pecahlah perang Mangkubumi yang mengakibatkan puluhan prajurit tumbang. Nah, terbentuknya latar belakang perjanjian ganti ini akibat dari keinginan Pangeran Mangkubumi yang melawan pemberontakan terhadap Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pada mulanya Raden Mas Said ini melakukan pemberontakan karena adanya intervensi dan campur tangan dari Belanda atau VOC terhadap Mataram. Kemudian lanjut ya, yang keempat, apa sih isi dari perjanjian ganti ini? Atas pembagian wilayah kekuasaan dari Mataram dibagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu Kasunanan dan Kasultanan. Yang pertama Kasunanan Surakarta yang di bawah naungan pimpinan Pakubuwono III, dan yang kedua Kasultanan Yogyakarta yang di bawah naungan pimpinan Sultan Hamengkubuwono I. Awal mulanya Keraton Surakarta ini telah berdiri dahulu dan masih ada dalam pimpinan Pakubuwono II. Namun atas adanya pemberontakan hingga keraton tersebut hancur lantaran mendapat serangan dari berbagai pihak, salah satunya orang-orang Tionghoa. Jadi struktur dari latar belakang terbentuknya perjanjian ganti ini atas dasar yang pertama, Belanda ingin menguasai seluruh tanah Jawa dan seisinya. Yang
2. Atas wafatnya Sultan Agung pemimpin Kerajaan Mataram. Yang ketiga, adanya pengkhianatan antara Pangeran Mangkubumi dan yang keempat, penyelesaian perselisihan untuk menghilangkan dan menyudahi pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said. Baik, begitu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.